Halo kaum milenial dimanapun kalian berada, kami kembali lagi bersama Duo Laki Channel. Saya sendiri sebagai host Ujia Gersanto Pranangin dan ada brother saya Karis Blessing Siregar. Jadi di sini ada narasumber yang istimewa yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, ada Bro William Aditya. Jadi kami akan menanyakan seputar politik. Oh, terima kasih sudah diundang. Ya, kami akan menanyakan seputar politik dan karir Bro William di partai politik. Dan untuk kesempatannya, saya serahkan Bro Karis Blessing Siregar terlebih dahulu. Oke, makasih Bro Sia atas kesempatannya. Boleh ini nggak Bang, perkenalan singkat saja karena juga mungkin ada beberapa orang yang masih belum kenal sama Abang. Siap, ya. Nama saya William Aditya Sarana, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi A, dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, sampai tahun 2024. Kira-kira gitu. Oke Bang, terima kasih atas perkenalannya dan kalau boleh tahu kegiatan Abang selama pandemi apa? Ya, kalau dari kami di DPRD tentunya tetap melaksanakan tugas-tugas kedewanan gitu ya, tapi tentunya masih ada modifikasi ya, artinya rapat-rapat tersebut yang biasanya dilakukan secara fisik, sebagian dilakukan dengan Zoom. Misalnya ketika paripurna kita ada yang pakai Zoom, ada yang pakai rapat biasa, jadi yang di dalam ruangan itu tidak terlalu padat. Nah, jadi tetap berlangsung dengan normal, tapi memang pertemuan-pertemuannya dilakukan secara virtual sebagian, sehingga protokol kesehatan bisa tetap dijalankan. Dan kalau boleh tahu Bang, sejak kapan Abang ingin menjadi anggota DPRD dan juga alasan Abang mengapa ingin terjun ke dunia politik? Iya, jadi sebenarnya saya sejak SMA ya, kelas 1 itu sudah senang dengan politik. Saya sehari-hari sering baca koran, sering baca majalah Tempo, ya. Di situ saya banyak belajar soal kenegaraan, soal politik, soal hukum, soal isu-isu terkini lah. Nah, dari situ saya menyadari bahwa politik kita itu penuh dengan di halaman utama pasti bahasnya masalah gitu. Nah, di situ saya sadar bahwa politik ini kita itu untuk masuk ke Fakultas Hukum di UI, saya ambil Hukum Tata Negara, saya aktif lah dalam di anggota Kongres, ya ketua Mahkamah, lalu sempat juga menjadi peneliti juga di lembaga kemahasiswaan di fakultas. Nah, dari situ saya belajar sedikit banyak sedang menyusun skripsi, jadi kampanye gitu, terus saya luangkan waktu juga untuk buat skripsi, tapi mata kuliah yang harus diambil itu 99% sudah diambil, jadi bisa dilakukan dengan tanpa harus ada tantangan yang terlalu berat lah gitu. Jadi masih realistis untuk dilakukan pada waktu itu. Kira-kira begitulah. Dan mungkin Bang, pastikan Abang sering turun ke lapangan, di mana aja Abang sering mendengar aspirasi rakyat dan juga apa saja yang sudah Abang jalankan dan belum dijalankan ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasi kepada Abang. Aspirasinya apa aja begitu maksudnya? Iya, itu Bang. Ya.
selama berkampanye, saya pakai metodenya yang paling saya sering lakukan adalah belusukan. Jadi saya ketemu orang perorangan gitu ya. Dan ketika jadi anggota DPRD pun kita punya mekanisme yang dilakukan setiap bulan dan setiap 3 bulan untuk bertemu dengan masyarakat ya. Dan di DKI Jakarta ya, khususnya di dapil saya tentunya, saya banyak menemukan aspirasi-aspirasi yang banyak dan seragam ya. Misalnya isu-isu seperti BPJS Kesehatan ya, lalu soal KJP, soal Kartu Jakarta Lansia, itu yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Selain dari pembangunan fisik yang dibutuhkan di masyarakat, misalnya yang paling sering diminta, yang dibutuhkan di masyarakat itu seperti misalnya saluran, ya, lalu jalan rusak, pembangunan rumah puskesmas, dan lain-lain. Jadi selain aspirasi yang sifatnya membutuhkan anggaran, juga ada aspirasi-aspirasi yang sifatnya bisa dilaksanakan tanpa harus adanya penambahan anggaran gitu ya. Yang sifatnya koordinatif, kita tinggal koordinasi dengan eksekutif, kita koordinasi, misalnya ada KTP yang belum jadi gitu kan, misalnya BPJS ya, kita bisa nelfon puskesmasnya, rumah sakitnya. Jadi itulah yang bukan hanya saya, tentunya semua anggota DPRD yang lain, saya yakin ketemulah aspirasi-aspirasi yang serupa dengan saya. Dan pastikan Abang sendiri dalam bekerja di DPRD mempunyai tantangan terbesar sendiri buat Abang, dan juga mengapa sih Bang banyak sekali orang-orang yang tidak suka kebenaran itu dinyatakan di tengah-tengah politik. Ya, menurut saya tidak hanya di politik ya. Memang kalau kita lihat secara filosofis ya, ada yang menyatakan bahwa ketika menyatakan suatu kebenaran gitu ya, pasti ada saja yang tidak suka gitu. Apapun lah, tidak hanya di politik, tapi misalnya kita di bidang pekerjaan lain lah, mau di seni gitu ya, mau di swasta, di manapun lah ya, pasti ada suatu sistem yang harus diperbaiki, dan terkadang kita harus menyatakan kebenaran ya kan. Dan terkadang mungkin kalau kita menyatakan kebenaran ya mungkin ada yang tidak suka, itu sangat wajar lah ya. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Yang paling penting adalah kita melakukan apa yang ada di hati nurani kita. Menurut saya hati nurani itu adalah ya, hati nurani itu yang membimbing kita kepada jalan yang mudah-mudahan benar lah gitu. Nah, menurut saya hidup ini soal bagaimana kita menjalankan hati nurani kita. Karena percaya dengan saya, menurut saya hati nurani itu hampir 90% lah. Itu pasti benar gitu. Walaupun kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus peka dengan hati nurani kita, dan tentunya terkadang kita juga harus mengambil resiko atas tindakan-tindakan yang kita anggap benar. Kira-kira begitu ya. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Abang terus mendengar aspirasi rakyat, dan kenapa banyak sekali para penjabat belum mendengar aspirasi rakyat, Bang? Oke. Bagaimana cara kita mendengar aspirasi rakyat? Tentunya ada mekanismenya ya. Pertama, mulai dari mekanisme yang sifatnya formal, misalnya reses. Ya, reses itu kan dilakukan 3 bulan sekali kalau di DPRD, di mana kita bertemu dengan warga, kita mengadakan suatu pertemuan, lalu kita mendengarkan aspirasi warga. Itu pertama, reses ya. Kedua, kita juga bisa mendengar aspirasi masyarakat
dari komisi. Artinya masyarakat datang langsung ke komisi terkait. Misalnya ada aspirasi yang berhubungan dengan pemerintahan, itu datangnya ke komisi A. Kalau ada aspirasi yang berhubungan dengan kesehatan, datang ke komisi E. Nah, itu masyarakat biasanya secara kolektif, misalnya satu RW, atau misalnya satu komunitas yang sifatnya kolektif yang menyinggung orang banyak, itu biasanya bisa langsung datang ke komisi. Yang paling mudah, yang mungkin aspirasi personal, itu bisa disampaikan melalui nomor WA saya, ya, atau bisa datang langsung ke fraksi kita. Tapi karena COVID-19, kita masih dalam tahap transisi di DKI Jakarta, kita masih menghentikan menghentikan secara temporer ya di fraksi. Jadi pengaduannya sekarang lebih bersifatnya virtual ya, melalui WhatsApp dan lain-lain. Jadi itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyerap aspirasi. Menurut saya penting sekali untuk seorang anggota parlemen, ya anggota legislatif, baik itu DPRD, DPR, DPD, itu membagikan nomor handphonenya, gitu ya. Jadi gampang sekali, kita ada kartu nama, di situ ada nomor WhatsApp kita. Jadi warga itu gampang menghubungi kita, gitu kan. Bagaimana cara menghubungi wakil rakyat, gitu kan? Yang paling gampang ya kita membagikan nomor handphone kita. Masyarakat tidak perlu datang ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi kan. Sekarang kan sudah zaman teknologi, bahkan di sosmed pun kita bisa mendapatkan aspirasi warga masyarakat gitu. Jadi kita manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang, gitu ya. Nah, terkait dengan asumsi tadi bahwa banyak anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat, ya tidak semuanya seperti itu ya. Artinya menurut saya masih lebih banyak anggota dewan yang mendengarkan aspirasi masyarakat gitu ya. Mungkin persepsi di publik memang buruk ya, karena suka atau tidak ya, banyak anggota DPRD di Indonesia ini yang tertangkap KPK gitu kan. Anggota DPR banyak tertangkap KPK, anggota DPRD banyak tertangkap KPK gitu ya. Dan terkadang itu membuat satu nama institusi itu rusak semua. Padahal kalau kita lihat ya, seorang di parlemen itu kan dari berbagai macam dapil, dari berbagai macam partai, dan tentunya punya aspirasi dan perjuangan politik yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk menilai seorang anggota dewan ini aspiratif atau tidak, ya kita harus nilai perorangan gitu ya. Kita lihat track record-nya, dia sering berbicara atau tidak di parlemen, ya. Apa pendapat dia di parlemen? Dia kalau ada suatu isu pendapatnya apa? Apakah dia mudah dihubungi? Apakah dia bisa menerima aspirasi? Apakah dia sering melakukan turun ke masyarakat? Jadi penilaiannya itu individual. Jangan kita membawa satu institusi secara bersamaan, karena sifat parlemen itu memang individual. Kita melihat per anggota dewan, per anggota DPR, kinerja seperti apa, dan itu kan pertanggungjawabannya kan nanti personal. Dan pertanggungjawaban yang paling konkret dari seorang legislator, seorang yang terjun dalam pemilihan umum, ya nanti diuji kembali ketika pemilu. Kalau dia terpilih lagi, bahkan berperiode-periode, artinya dia ya dianggap aspiratif dong. Artinya masyarakat percaya dengan si anggota dewan tersebut, gitu. Jadi ukurannya gampang sekali. Kalau Anda tidak suka dengan anggota dewan tertentu, gitu ya, dianggap kerjanya tidak benar, jangan pilih lagi, gitu. Kalau dia kerjanya bagus, pilih lagi, gitu. Ya, setiap 5 tahun sekali. Jadi ada mekanisme secara demokratis yang disediakan oleh negara ini agar masyarakat bisa menguji 5 tahun sekali wakil rakyatnya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kira-kira begitulah. Ya, kalau boleh tahu Bang, apa yang sudah Abang capai dan apa juga yang belum Abang capai selama menjadi anggota DPRD, dan apa visi misi Abang menjadi anggota DPRD? Oke, jadi kalau secara general ya,
visi misi saya itu apa sih, untuk apa saya masuk ke politik gitu ya. Saya melihat bahwa concern utama saya itu di pemberantasan korupsi gitu ya. Kita, menurut saya syarat mutlak untuk sebuah negara itu maju, ya korupsinya harus sedikit ya. Kalau kita lihat corruption perception corruption index kita itu masih di ranking yang rendah gitu ya. Kita harus mengejar tingkat ranking kita itu tinggi ya, seperti kalau bisa kita sebandinglah dengan negara-negara di Skandinavia, di New Zealand, di tempat yang kayak misalnya itu negaranya sangat-sangat bersih. Dan kalau kita lihat negara yang korupsinya rendah, otomatis negaranya pasti relatif lebih maju lah. Dan kalau korupsinya makin besar, pasti negaranya tidak sejahtera. Kalau kita lihat negara-negara di Afrika, itu tingkat korupsinya tinggi sekali. Karena sebanyak apapun sumber daya alam yang kita punya, sebanyak apapun uang yang kita dapat dari hasil pajak masyarakat, kalau misalnya bocor di pemerintahan, uangnya dikorupsi semua, ya pembangunan tidak akan terjadi. Jadi memang menurut saya, visi saya itu memang bagaimana kita bisa mengubah suatu sistem di politik ini sehingga bisa menciptakan politikus-politikus atau anggota dewan yang tidak korupsi gitu. Karena kalau kita lihat ya, akar korupsi itu adalah biaya politik sebenarnya, gitu ya. Kalau di korupsi politik, akarnya adalah biaya politik. Kalau kita lihat biaya-biaya kampanye itu sangat besar, terlalu besar lah, bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dan kalau kita ukur dengan gaji, bisa saja tidak cukup gitu. Nah, makanya kalau saya melihat, kita harus menciptakan suatu sistem kampanye yang murah, semurah mungkin. Kita hilangkan mahar, kita hilangkan jual beli nomor urut, kita hilangkan politik uang, tidak perlu bagi sembako, tidak perlu bagi amplop, gitu kan. Semakin murah, ya, biaya politik, maka saya hakul yakin lah bahwa tingkat korupsi itu pasti akan semakin rendah. Saya yakin banget. Bahkan kalau kita lihat ya, sekelas-sekelas komisaris, sekelas-sekelas dirut di BUMN yang gajinya miliaran rupiah saja bisa korupsi. Artinya itu bukannya bodoh ya, tapi karena memang ya mungkin dia harus menyetorkan duit sebesar yang sangat besar ketika ingin mendapatkan suatu jabatan, bisa saja ya kan. Nah, sehingga dia harus korupsi. Nah, ini yang harus diperbaiki, sistemnya harus diperbaiki, karena sebaik apapun seseorang, moralnya setinggi apapun, kalau misalnya itu jelek, ya pasti lama-kelamaan dia akan seperti sistem politiknya itu, dia akan terbawa sistem. Sehingga perjuangan kita di politik, ya kita harus mengubah sistem ini sebisa mungkin menekan korupsi, itulah kira-kira. Nah, tadi kayak pencapaian ya, pencapaian. Menurut saya, ya pencapaian, menurut saya pencapaian yang mungkin kita bisa ukur ya, dan menurut saya kemajuan misalnya soal anggaran ya, soal transparansi anggaran. Dengan kita membuka waktu itu yang sangat viral lem Ibon itu, sekarang eksekutif sedang menyiapkan suatu sistem baru, smart budgeting namanya. Nah, di mana sistem ini bisa mendeteksi anggaran-anggaran yang sifatnya tidak masuk akal seperti lem Ibon gitu, dan lain-lain lah. Nah, itu menurut saya suatu peninggalan yang mungkin bagus sekali kalau misalnya benar-benar jadi. Masalahnya sampai sekarang sistem yang dijanjikan oleh Pak Anies, smart system itu belum terjadi sampai sekarang, gitu kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, saya juga pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, ya, di mana di situ
karena dimenangkannya gugatan tersebut, PKL harus ditempatkan di tempat yang khusus, jangan di jalanan dan trotoar. Nah, terkait apa yang belum dicapai, menurut saya masih sangat banyak ya. Ya, misalnya, kalau menurut saya ya, bagaimana kita bisa menyerap aspirasi masyarakat lebih banyak lagi. Bagaimana kita bisa merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang sifatnya harus ada penambahan anggaran. Itu kan sesuatu yang bukan mudah gitu ya, butuh berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah, ini yang sedang saya juga fokuskan, bagaimana saya bisa melaksanakan aspirasi masyarakat yang saya dapat ketika saya reses dan by WA, itu lah kira-kira. Dan ini dari saya Bang, terakhir mungkin bagaimana Bang ini Bang? Ya, gimana? Maksudnya dalam arti ada nggak sih yang perlu mereka perbaikin dalam memimpin DKI Jakarta, khususnya gubernurnya dan wakil gubernurnya? Oh, yang harus diperbaiki oleh Pak Gubernur ya? Iya. Ya, menurut saya banyak sekali lah ya, PR yang harus dilakukan oleh Pak Anies ya, Gubernur DKI Jakarta. Banyak, misalnya ya paling gampang kita ukur lah janji-janji beliau ya. Misalnya DP 0 rupiah, OKOC, ya misalnya penanganan banjir sampai sekarang belum ada kemajuan yang pesat. Lalu kemarin soal revitalisasi Monas yang Serampangan, lalu soal Formula E yang harusnya tidak harus, yang sangat-sangat tidak prioritas lah menurut saya. Formula E ini anggarannya sampai 1, ante lah triliunan, ketika masyarakat Indonesia banyak yang, masyarakat Jakarta yang masih kesulitan menurut saya. Masa kita melakukan balapan listrik gitu kan dari APBD kita. Masih banyak lah prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pak Gubernur, mulai dari pompa air, banyak sekali ya. Jadi menurut saya ini PR yang berat gitu oleh Pak Gubernur, Pak Anies, untuk menyelesaikan masalah-masalah di DKI Jakarta, tentunya menuntaskan janji-janji beliau ketika kampanye. Jadi menurut saya masih banyak lah, dan sekarang sudah ada Wagub, dan sudah ada, dari dulu sebenarnya sudah ada TGUPP yang semakin hari atau semakin tahun itu semakin tinggi anggarannya. Harusnya kerjanya lebih maksimal lah, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan gubernur sebelumnya, nggak ada ya anggaran TGUPP itu sebesar itu. Jadi, kalau menurut saya, Gubernur Pak Anies sekarang sudah diperlengkapi dengan supporting system yang sangat-sangat canggih, lebih mahal, TGUPP-nya banyak, anggotanya banyak, terus sekarang udah ada Wagub, jadi sekarang sebenarnya sudah nggak ada alasan buat Pak Anies untuk kinerjanya buruk gitu. Ya, dari saya terakhir Bang, kalau Ya. boleh tahu, apa pesan Abang buat khususnya untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik dan untuk menyatakan kebenaran? Apa harapan Abang buat perpolitikan Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Bang? Ya, khususnya ini pesan saya tentunya untuk anak-anak muda yang mau masuk ke dalam dunia politik. Dan sebenarnya seluruh anak muda lah yang ingin Indonesia lebih baik, gitu ya, baik di sektor swasta ataupun sektor publik. Yang menurut saya ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama, harus idealis. Ya, harus idealis. Artinya dia memegang prinsip tidak korupsi, tidak pernah main perempuan, tidak pernah narkoba, tidak pernah melakukan kejahatan, dan lain-lain. Hidupnya bersih. Ya, artinya jaga idealisme kita sebagai anak muda. Anak muda ini kan belum ada tanggungan nih, belum ada keluarga, belum menikah mungkin gitu ya. Jadi kita tidak punya banyak alasan untuk korupsi sebenarnya gitu. Nah, itu yang pertama, jaga idealisme kita, karena idealisme itu barang mewah yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi lain selain anak muda. Pertama, jaga idealisme. Yang kedua,
Selain idealis ya tentunya harus cerdas, harus banyak baca buku, harus memperlebar wawasan, harus banyak baca buku, banyak belajar pengalaman dari senior-senior kita, buka pikiran kita sebanyak mungkin, banyak baca buku sebanyak mungkin. Sekarang nggak harus baca buku, bisa kita belajar online dan lain sebagainya. Banyak media yang kita baca buku bisa online, banyak sekali lah. Yang penting kita terus belajar. Yang ketiga, kalau kita sudah idealis, sudah cerdas, syarat terakhir harus berani. Kalau kita idealis, cerdas, kalau kita nggak berani, nggak akan ada perubahan. Harus idealis, harus cerdas juga, dan berani. Kalau kita nggak cerdas, tapi berani, jadinya nekat, jadi sembrono. Kalau kita cerdas dan berani, nggak idealis, jadi penjahat. Nah, ini jadi harus sepaket nih. Idealis, moral kita terjaga, cerdas, kita ada otak kalau ngomongnya, besarnya. Yang ketiga, berani ambil resiko, ya, agar kita bisa melakukan perubahan. Perubahan tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada generasi yang berani mengambil suatu tindakan yang beresiko atau di luar dari ekspektasi orang. Kira-kira begitulah yang menurut saya penting untuk dimiliki. Sebenarnya tidak hanya ke anak muda lah, sebenarnya untuk semua orang, agar Indonesia ini bisa berubah lebih drastis, lebih cepat untuk menjadi sebuah negara yang sejahtera dan maju. Kira-kira begitu. Terima kasih atas jawabannya, dan juga mungkin maaf dari kami juga, mungkin ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Dan juga boleh sampaikan nggak Bang, like, comment, share, dan subscribe yang menonton video ini Bang. Ya, untuk penonton, viewers channel ini, like, komen, dan subscribe tentunya, agar kita bisa melihat konten yang sangat edukatif seperti video-video ini. Kira-kira Terima kasih Bang atas waktunya, dan juga lain kali kalau